Kita akan membahas bagaimana sih atau siapa saja yang bisa mencoret Bansos, PKH, dan BPNT. Langsung saja Bapak Ibu, ada 3 pihak, saya rangkum dulu. Yang pertama yaitu adalah Kementerian Sosial itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah desa atau kelurahan. Yang ketiga adalah masyarakat umum biasa. Nanti akan saya jabarkan satu-satu Bapak Ibu ya, sebelum nanti salah paham. Yang pertama dulu yaitu dari Kementerian Sosial sendiri. Karena memang Bansos, PK, BPNT itu berasal dari Kementerian Sosial, yang mengelola adalah Kementerian Sosial, sehingga Kementerian Sosial juga berhak melakukan penghapusan penerima PK, BPNT yang tentunya sudah tidak layak. Misal tidak layak itu ya meninggal dunia ya, tidak ditemukan, dan juga sudah ditemukan dalam kondisi yang sejahtera atau mampu dari hasil sensus atau survei yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Loh Mas, Kementerian Sosial apa pernah survei? Pernah Bapak Ibu ya. Jadi Kementerian Sosial itu sebenarnya tidak Anda ketahui mungkin ya, pernah survei, yaitu kemarin di bulan Maret April. Itu petugas Kementerian Sosial melalui pendamping PKH, karena pendamping PKH juga salah satu petugas Kementerian Sosial yang ada di lapangan, itu sudah ditugaskan oleh Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik untuk melakukan survei door to door ke rumah-rumah penerima Bansos. Ada juga survei yang tidak ke penerima Bansos. Jadi dari bulan Maret April kemarin sudah dilakukan, dan insya Allah akan berlanjut ya. Insya Allah dari bulan Juni ini sampai nanti. Jadi terus akan berlanjut survei itu ya. Sehingga dari data itu didapati yang tidak layak ya harus dihapus, karena sudah tidak layak ya sebagai penerima bantuan sosial. Dan harapannya nanti yang tidak menerima bisa menerima ya. Jadi yang pertama adalah Kementerian Sosial itu sendiri. Yang kedua yang bisa mencoret adalah dari desa atau kelurahan. Jadi desa atau kelurahan itu sebenarnya bisa mencoret penerima Bansos, PKH, BPNT. Dari mana Mas dasarnya? Jadi dasarnya adalah Kepensos nomor 73 HUK tahun 2024 ya, di mana di sana disebutkan bahwasanya pemerintah desa atau kelurahan itu juga bisa melakukan pencoretan kepada penerima PK, BPNT yang tidak layak, dan tentunya pencoretan ini harus disertai dasar, yaitu adalah musyawarah kelurahan ataupun musyawarah desa. Jadi nanti ada berita acara musyawarah, di mana musyawarah ini dihadiri oleh RT, RW ya, BBD, LPMK, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh masyarakat semua hadir menyetujui secara bersama-sama. Misal Bapak Budi, oh ini sudah tidak layak, kita coret ya. Oke, sepakat, nanti masuk di berita acara. Jadi di situ. Jadi desa kelurahan itu bisa melakukan pencoretan bagi mereka yang tidak layak. Sehingga kalau tidak ada berita acara itu, desa atau kelurahan juga tidak bisa melakukan pencoretan karena akan dipantau. Karena nanti bisa saja kan kepala desa atau lurah itu mungkin karena dasar tidak suka sengaja dicoret. Tapi itu tidak bisa Bapak Ibu, karena harus melampirkan berita acara yang ditandatangani oleh banyak pihak. Misal toh nanti pihak desa atau kelurahan itu memanipulasi tanda tangan ini, maka akan ketahuan dan bisa dibawa ke ranah hukum. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua jelas yang bisa mencoret adalah desa atau kelurahan melalui musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan berdasarkan dasar Kepensos nomor 73 HUK tahun 2024. Berikutnya yang bisa mencoret yang ketiga ya, yang bisa mencoret PK, BPNT adalah masyarakat umum. Loh Mas, bagaimana caranya masyarakat umum bisa mencoret PK, BPNT seseorang? Nah itu mudah saja, yaitu dengan aplikasi Cek Bansos. Jadi Kementerian Sosial melalui aplikasi Cek Bansos ini memberikan keleluasaan kepada masyarakat umum untuk bisa tidak hanya mencoret, tapi untuk bisa mengusulkan mungkin tetangganya yang belum pernah dapat tapi secara ekonomi sangat layak, itu bisa diusulkan, dibantu diusulkan. Ada tetangganya mungkin penerima bantuan tapi sudah kaya, bisa Anda laporkan. Nah itu juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi untuk mencoret penerima bansos itu sangat-sangat bisa. Tapi tentunya kadang kalau aplikasinya digunakan dengan sebaik mungkin, insya Allah itu tepat sasaran. Tapi mungkin juga ada oknum-oknum tertentu warga ya, yang mungkin karena alasan tidak suka dengan tetangganya yang dapat bansos karena tanda kutip iri, lalu dia melaporkan tetangganya agar dihapus. Tenang saja Bapak Ibu, nanti setiap proses pengusulan ataupun penghapusan melalui aplikasi Cek Bansos nanti akan ada
petugas dari Kementerian Sosial yang turun lapangan untuk meng-cross-check laporan Anda. Jadi untuk dicek, benar nggak laporannya? Nanti kalau tidak benar, karena dasar suka tidak suka, sehingga dihapus, ya nanti akan ditolak laporan untuk pencoretannya ya. Dan juga nanti tidak hanya petugas dari Kementerian Sosial yang akan meng-cross-check laporan Anda, juga nanti dari pihak desa atau kelurahan. Jadi petugas dengan pihak desa kelurahan bersama-sama nanti akan melakukan cross-check laporan Anda itu benar atau tidak. Nah, itu Bapak Ibu, jadi ada 3 pihak yang bisa mencoret penerima bantuan sosial, yakni dari Kemensos itu sendiri, yang kedua desa atau kelurahan, yang ketiga dari aplikasi Cek Bansos. 3 itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu info yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan terkait info Bansos, dan semoga infonya bisa bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menyimak channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Kita ketemu lagi di info Bansos berikutnya. Jangan lupa subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.